Namaku Danu, usia 27 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Purwodadi, Jawa Tengah. Sejak lulus SMA, aku merantau ke Jakarta dan sempat bekerja serabutan sebelum memutuskan menjadi TKI. Impian utama, memperbaiki ekonomi keluarga. Maka dengan restu orang tua, aku berangkat ke Arab Saudi lewat jalur resmi, bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sesampainya di Riyadh, aku dijemput oleh agen dan diantar ke rumah majikan baruku. Awalnya kupikir akan bekerja untuk keluarga lengkap, tapi ternyata hanya satu orang yang tinggal di rumah besar itu. Seorang janda cantik berusia sekitar 35 tahun bernama Laila Al-Hamad. Wajahnya khas Timur Tengah, kulit putih bersih, mata tajam berhias celak, dan tutur katanya lembut namun berwibawa. Danu, kamu kerja yang rajin. Rumah ini besar, tapi penghuninya cuma saya. Katanya dalam bahasa Inggris yang cukup lancar. Aku mengangguk, masih belum percaya bahwa nasib membawaku bekerja untuk seorang janda kaya nan rupawan. Hari-hari awal bekerja cukup tenang. Pekerjaanku ringan, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan sesekali menemani Laila berbelanja atau menyiapkan makanan. Tapi satu hal yang membuatku bingung, Laila sering memandangku lama, seolah menilai sesuatu dari dalam diriku. Suatu malam, saat aku selesai membersihkan ruang tamu, Laila memanggilku ke ruang tengah. Ia sedang duduk di sofa panjang, dengan mengenakan gaun malam longgar tapi sedikit menerawang. Danu, katanya pelan, kamu pernah pacaran? Aku kaget, tak biasa majikan bertanya begitu. Pernah, di kampung dulu, jawabku gugup. Ia tersenyum, lalu menatapku tajam. Kamu tahu aku wanita yang kesepian? Aku tak menjawab. Jantungku berdetak cepat, dalam hatiku bertanya-tanya, apa maksudnya? Malam itu untuk pertama kalinya, Laila menyuruhku tidur di sofa dekat kamarnya. Katanya agar mudah kalau dia butuh bantuan. Tapi saat tengah malam, pintu kamarnya terbuka dan ia keluar hanya dengan balutan jubah tipis. Ia mendekat dan sejak malam itulah hubungan antara majikan dan TKI berubah sepenuhnya. Malam itu tak akan pernah kulupakan ketika Laila, majikanku yang janda cantik itu, mendekat ke arahku dengan hanya memakai jubah tidur tipis. Seluruh tubuhku kaku. Bukan karena takut, tapi karena aku tak menyangka. Seorang wanita Arab yang begitu anggun kini berdiri di hadapanku sambil menatap penuh hasrat. Danu, bisiknya sambil duduk di sisi sofa tempat aku tidur. Aku hanya bisa menatap matanya yang bersinar di bawah lampu temaram. Ia menyentuh pipiku perlahan, seolah ingin memastikan aku nyata. Kamu tahu sudah lama tidak ada laki-laki di rumah ini, katanya jujur. Aku butuh teman, Danu, bukan hanya pembantu, aku butuh laki-laki yang bisa membuatku merasa hidup lagi. Jantungku berdetak makin kencang. Aku sadar apa yang ia maksud, tapi aku masih menahan diri. Nyonya, saya takut. Ini dosa, kataku pelan. Laila tersenyum lembut. Aku bukan wanita jahat, tapi aku juga manusia. Dan kamu lelaki yang baik, jujur, dan tampan. Lalu tanpa banyak kata lagi, ia mendekatkan wajahnya, menciumku perlahan. Aku tak bisa menolak. Aku tak kuasa melawan kelembutan dan godaan wanita seanggun dirinya. Malam itu kami habiskan bersama. Aku bukan lagi sekadar pembantu rumah tangganya. Aku menjadi laki-laki di tempat tidurnya, pengobat sepinya, pelengkap malam-malam panjangnya yang sunyi. Setelah malam itu semuanya berubah. Setiap malam ia memanggilku masuk ke kamarnya. Ia memelukku, memanjakanku, dan bahkan memberiku hadiah-hadiah kecil. Jam tangan mahal, baju baru, parfum impor. Di siang hari aku tetap bekerja seperti biasa, tapi di malam hari aku menjadi sesuatu yang lain, pemuas rindu seorang janda kaya yang kesepian. Namun hubungan seperti ini tidak mungkin terus berjalan tanpa risiko. Beberapa tetangga Laila mulai curiga.
Salah satu dari mereka, seorang wanita tua yang dikenal cerewet, sering memperhatikanku dengan tatapan tajam setiap aku keluar rumah. Lalu yang paling membuatku khawatir, ada satu pria Arab berjenggot lebat mengenakan jubah hitam, sering berdiri di seberang rumah dan memperhatikan kami dari jauh. Laila mulai gelisah, dan aku pun mulai sadar, mungkin kebersamaan kami akan segera menghadapi bahaya yang nyata. Sudah hampir 2 bulan aku tinggal bersama Laila. Hubungan kami makin intim, tapi juga makin berisiko. Aku tahu di Arab Saudi hubungan gelap antara pria dan wanita yang bukan suami istri bisa berujung penjara, bahkan cambuk. Tapi Laila tampak tak peduli. Biarkan mereka bicara, Danu. Aku bahagia dan kamu membuatku hidup kembali. Katanya suatu malam setelah kami berbagi pelukan panjang. Namun kegelisahanku tumbuh. Pria berjubah hitam yang sering berdiri di seberang rumah makin sering muncul. Aku tanyakan pada Laila dan wajahnya langsung berubah. Itu Faisal, adik ipar suamiku yang sudah hari-hari selanjutnya makin terasa mencekam. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, sebuah kertas dilempar seseorang ke dalam pagar rumah. Isinya tulisan Arab yang tak kupahami. Tapi saat kutunjukkan ke Laila, ia langsung merobeknya. Dia mengancam akan melaporkan kita ke polisi syariah kalau kamu tidak pergi dari sini, katanya dengan wajah tegang. Tapi aku tak akan menyerah. Aku akan lindungi kamu, Danu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di kamar Laila dengan pintu terkunci, rapat, dan pistol kecil di bawah bantalnya. Kalau dia nekat masuk, aku tahu cara membela diri, ujarnya sambil menggenggam tanganku erat. Namun di dalam benakku muncul pertanyaan besar. Apakah cinta bisa bertahan dalam bayang-bayang hukum dan ancaman keluarga? Dan yang lebih penting lagi, apa aku masih seorang TKI atau kini sudah menjadi tahanan cinta di negeri orang? Hari-hari kami jalani dalam ketegangan. Laila tetap bersikeras, aku tak boleh pergi. Jika aku kembali ke Indonesia sekarang, dia akan kehilangan segalanya. Aku tahu hatinya tulus, tapi bayang-bayang ancaman dari Faisal terus mengintai. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, saat kami baru saja